وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ومعلمنا ومربينا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat, kata Allah, bagaimana Allah telah menundukkan untuk kalian segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi, dan mencurahkan kepada kalian berbagai macam nikmat yang zahir dan yang batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Kedatangan kita di tempat ini menghambakan diri, ruku dan sujud kepada Allah sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam yang disinari oleh cahaya ilmu, cahaya ilahi yang menjamin kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau, mengikuti sunnahnya sampai kita berjumpa dan dikumpulkan kembali di dalam syurga bersama dengan beliau, bersama dengan para nabi-nabi Allah, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Id rahimakumullah, mari sejenak kita merenung dan berhenti dari berbagai macam hiruk pikuk serta kepenatan dunia yang fana yang melenakan ini. Karena sesungguhnya di antara perkara yang bisa membinasakan manusia adalah ketika ia terlena, yang membuat ia lalai ketika ia hidup di dunia ini dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Sungguh kami akan mengisi neraka Jahannam kebanyakan dari kaum jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati namun tidak digunakan untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lahum a'yunun. Mereka memiliki mata namun tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan dan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka layaknya hanyalah seperti binatang, kata Allah, balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Semakin dekat hari perhitungan terhadap manusia, namun sangat disayangkan mereka semakin lalai dan berpaling dari peringatan kami, kata Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya Umar ibn Khattab pernah berwasiat dan berpesan kepada kita sekalian, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkanlah diri-diri kalian sebelum kalian diperhitungkan di hadapan Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amalan kalian sebelum ditimbang di hari kemudian. Watazayyanu lil yaumil ardil akbar yauma la yakhfa 'ala Allahi khafiyah. Dan bersiaplah untuk hari ketika kalian dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang tersembunyi, dinampakkan dari segala apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Allahu akbar, walillahil hamd. Muhasabah, introspeksi yang paling penting untuk senantiasa kita ingatkan dan kita lakukan terhadap diri kita masing-masing adalah senantiasa kita mengingat apa sebenarnya tujuan kita berada di dunia ini. Karena orang yang tidak mengetahui tujuan keberadaan ia di dunia yang fana ini, maka dikhawatirkan ia akan tersesat di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya orang yang beriman senantiasa mengingat dan harus mengetahui mengapa dia diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjawab di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum 'abatha." Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian hanya sekedar permainan, hanya sekedar kebetulan, hanya sekedar untuk bersenda gurau? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kalian mengira kalian tidak akan kembali kepada kami, kata Allah, untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia dibiarkan atau mengira bahwasanya mereka diciptakan dan dibiarkan begitu saja, tanpa ada aturan, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada halal dan haram, tanpa ada rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala? Kalla, sekali-sekali tidak. Kita hidup di dunia ini, jamaah rahimakumullah, memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk semata-mata menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kita sebagai orang yang beriman dengan yang disebut dengan al-yaumul akhirah, hari pembalasan. Dunia ini hanya sementara, kita akan meninggalkannya. Hanya sebatas jatah umur yang Allah Subhanahu wa taala yang singkat yang diberikan untuk kita. Yang kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yujawizu dzalik. Umur umatku hanyalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati batasan itu. Bahkan barang siapa yang dipanjangkan umurnya, kata Allah, nunakkishu fil khalqi, penciptaannya sedikit demi sedikit dikurangi, ia akan menjadi tua renta. Allahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dialah Allah yang menciptakan kalian, mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan lemah, dari keadaan lemah menjadi kuat, dan dari kuat menjadi seorang pemuda yang perkasa, setelah itu menjadi tua dan kembali lemah. Itulah sunnatullah, jamaah rahimakumullah. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Allahu akbar walillahil hamd. Karena itulah orang-orang yang beriman dengan hari berbangkit dan hari pembalasan, dia senantiasa mengontrol kehidupannya. Apa yang terlontar dari mulutnya, karena dia yakin ada yang mencatatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlontar satu kalimat dari mulut kita melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Begitu pula pandangan mata kita, penglihatan kita, tangan kita, kedua kaki kita, kemana kita langkahkan, semuanya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya,
Orang-orang kafir dan yang tidak beriman dengan hari akhirat menjadikan dunia ini, berusaha untuk menjadikan dunia ini sebagai surga bagi mereka. Menurut sangkaan mereka, memperturutkan hawa nafsu, hidup tanpa batas, makan dan minum layaknya hanya seperti binatang, bermaksiat tanpa rasa malu. Bahkan terkadang mereka bermaksiat dengan maksiat yang hewan pun malu untuk melakukannya. Seperti contohnya LGBT, na'udzubillahi min dzalik. Yang karena dosa itulah Allah menghukum satu negeri yang diangkat oleh malaikat dan dibalikkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Mereka tidak beriman dengan hari pembalasan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang, mereka makan dan minum layaknya hanya seperti binatang, dan nerakalah tempat kembali mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Orang-orang kafir mengira mereka tidak dibangkitkan di hari kemudian. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul, katakan wahai Muhammad, bala, qul bala wa rabbikum la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Sungguh kalian akan dibangkitkan dan kalian akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kalian lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa tulang belulang yang telah berserakan. Dia melemparkan dan mencampakkan dengan penuh kesombongan dan kepongahan di hadapan Rasulullah. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, kau mengatakan bahwasanya Tuhanmu mampu untuk merangkai kembali tulang belulang ini, kemudian menghidupkannya nanti dan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka." Subhanallah. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjawabnya, namun turunlah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, yang dibaca sampai hari kiamat. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Mereka datang kepadamu wahai Muhammad, memberikan permisalan dengan tulang belulang yang ia lemparkan di hadapanmu. Kemudian dia berkata, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang sanggup menghidupkan kembali tulang belulang yang telah berserakan ini? Qul, katakan kepadanya wahai Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Itu akan dihidupkan kembali oleh yang menciptakannya sebelum ia hancur berserakan seperti ini. Bahkan secara logika jamaah rahimakumullah, kita ini akan meninggal dan sisa jasad kita, tulang belulang kita ada dalam kubur. Kemudian Allah menghidupkan kita. Bukankah itu lebih mudah bagi Allah? Bukankah sekarang ini kita berada di tempat ini sebelumnya belum pernah ada? Bukankah mengadakan sesuatu yang sudah pernah ada lebih mudah bagi Allah dari mengadakan sesuatu yang belum pernah ada? Dan kita sekali lagi akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mengingkari hari pembalasan barulah beriman pada dua kondisi dan keadaan. Yang pertama adalah ketika kematian datang menjemputnya. Fakashafna anka ghita'ak. Pada hari itu kami menyingkap semua yang menutupimu, kata Allah. Fabasarukal yawma hadid. Dan pada hari itu engkau sudah melihat semua yang selama ini engkau dustakan. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Janganlah kalian dipalingkan oleh anak-anak kalian, begitu pula dengan harta benda kalian untuk senantiasa mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan perbuatan itu, sungguh ia telah terjatuh dalam kerugian yang sangat nyata. Kemudian kata Allah, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Infakkanlah sebahagian yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang satu hari di mana kematian mendatangi kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Barulah dia berkata, "Ya Rabb,
kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk bersedekah atau mengerjakan amalan saleh dan untuk aku menjadi orang-orang saleh. Oleh karenanya pada saat malakul maut, seseorang berada dalam sakratul maut, disitulah baru ia beriman kepada Allah, dan disitu pula lah pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an penyesalan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, barulah mereka ucapkan pada saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, wal-iyadu billah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, walladzina kafaru lahum naru jahannam, orang-orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak akan dimatikan, mereka kekal di dalamnya, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak akan diringankan dari azabnya, kata Allah. La yukhaffafu anhum min adzabiha wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalamnya dan mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Baru dia mengatakan, ya Rabb, kembalikan kami sesaat ke dunia untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Namun semuanya telah terlambat, telah ditutup kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, penyesalan orang-orang kafir nanti atau orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, begitu pula dengan apa yang mereka idam-idamkan, adalah tempat di mana kita berada di dalamnya saat sekarang ini. Inilah yang mereka inginkan, agar bisa dikembalikan ke dunia seperti kondisi kita saat sekarang ini. Oleh karenanya Al-Hasanul Basri, beliau pernah mengantar jenazah untuk dikuburkan. Pada saat dimasukkan ke dalam liang lahat, beliau bertanya kepada seorang lelaki yang berada di sampingnya, wahai anak muda, andaikan engkau berada pada posisi jenazah itu dan engkau bisa dikembalikan ke dunia, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, andaikan saya yang berada di posisinya dan bisa dikembalikan ke dunia, saya akan kembali untuk memperbanyak amalan saleh dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian berkata, ketahuilah sesungguhnya yang ia idam-idamkan itu engkau miliki sekarang. Jamaah rahimakumullah, kesempatan itu masih kita miliki. Nyawa masih dalam kandung badan kita. Kesempatan belum ditutup oleh Allah. Sebanyak apapun dosa kita di masa silam, seperti apapun yang pernah kita lakukan, selama kita jujur untuk kembali dan memperbaharui diri kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa membukakan pintu-pintu taubatnya kepada kita sekalian. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun berhati-hati dari dua hal, jamaah rahimakumullah. Yang pertama adalah at-taswif, menunda-nunda taubat. Jangan kita tertipu dengan kesehatan kita, jangan tertipu dengan masa muda kita, jangan tertipu dengan pangkat dan jabatan kita, jangan tertipu dengan kekayaan kita. Kematian rahasia Allah yang kita tidak tahu kapan dan di mana akan menjumpai kita. Sebagaimana dalam syair disebutkan, tazawwad minat tuqa, berbekallah dengan ketakwaan, fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu, idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri, jika malam tiba apakah engkau masih bisa hidup sampai pagi hari. Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dhahika, betapa banyak pemuda yang tertawa di waktu pagi dan sore hari, wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sedangkan kain kafannya sudah disiapkan dan ia tidak menyadarinya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha, betapa banyak calon mempelai yang disiapkan dan dirias untuk pasangannya. Wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri, sedangkan ruhnya dicabut pada malam yang telah ditentukan. Wa kam min sigarin yurtaja umrihimu, betapa banyak anak kecil yang diharapkan masa depannya. Wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, sedangkan jasadnya telah dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Wa kam min sahihin mata bila saqamin, betapa banyak orang yang sehat mati tiba-tiba tanpa sebab. Wa kam min saqimin 'asha tulan minad dahri, sebaliknya betapa banyak orang sakit berulang kali masuk rumah sakit, mendapatkan bantuan pernapasan, diopname, dicuci darahnya, namun subhanallah sampai hari ini masih bisa hidup bersama dengan kita. Oleh karenanya kesempatan itu jangan kita lewatkan.
mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita kesempatan. Jadi yang pertama taswif, jangan menunda-nunda taubat. Senantiasa kita memperbaharui diri kita dan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berhati-hatilah untuk meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Karena sesungguhnya gunung yang besar berasal dari rangkaian batu-batu kecil. Begitu pula dosa-dosa ketika diremehkan, maka na'udzubillah bisa menjadi besar, berkarat di dalam hati kita dan menutupi hati kita, sebagaimana kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sehingga ia sulit lagi untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jama'at rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah menurunkan syariat yang mulia ini bukan untuk membatasi kebebasan kita, bukan untuk kemudian membatasi hak asasi kita sebagaimana yang senantiasa digembar-gemborkan sebagian mereka yang tidak menginginkan syariat Allah. Namun syariat Allah ini diturunkan sebagai jaminan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, kebahagiaan yang hakiki adalah pada saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, mau kaya, miskin, tua, muda, seorang pejabat atau rakyat biasa, selama ia dekat dengan Allah, mengerjakan amalan-amalan saleh, maka dialah yang akan merasakan kebahagiaan hidup yang hakiki itu. Sebagaimana kata Allah dan janji Allah di dalam Al-Quran, man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amalan saleh, min dzakarin aw untha, dari kaum laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kata Allah, dan di hari kemudian ia akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jama'at rahimakumullah. Sebelum kita menutup khutbah Id kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya jalan menuju ke surga penuh dengan onak dan duri, tak semudah yang kita bayangkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makari, surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Wa huffatin naru bis syahawat, dan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Dan Nabi telah menyebutkan dalam hadis, sayati 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamar. Akan datang satu zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya ibarat menggenggam bara api, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Bahkan Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah kisah Ashabul Ukhdud yang dihukum atau yang dibakar oleh raja yang zalim di zamannya disebabkan karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan begitulah syaitan memperindah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sata'ti 'ala an-nasi salawat khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu, yusaddaqu fiha al-kadhib, seorang yang pendusta dianggap jujur, wa yukadzabu fiha as-sadiq, dan orang yang jujur dianggap pendusta, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan semua manusia bebas berkomentar sesuai dengan yang ia inginkan walaupun di luar majal atau di luar disiplin ilmunya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Jama'at rahimakumullah. Oleh karenanya marilah kita bersabar sesaat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman yang ukuran kebenaran dan kebatilan itulah telah terbalik. Kita melihat sebagai contoh orang-orang yang berusaha menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan di antara contoh sunnah Nabi adalah membiarkan jenggot
atau menjadikan pakaian di atas mata kaki dianggap ciri radikal atau teroris, atau kemudian dikatakan diejek dengan kebanjiran. Padahal wanita-wanita yang mungkin yang telah menggunakan pakaian di atas lutut yang kebanjiran terkena tsunami dianggap keren, dianggap modern dan seterusnya. Wanita-wanita yang berusaha untuk kemudian menutup auratnya dengan sempurna dianggap terbelakang, dianggap kampungan. Sedangkan mereka yang menggunakan pakaian-pakaian yang sempit, yang belum selesai dijahit oleh tukang jahit, atau yang compang-camping di sana-sini dianggap modern dan keren dan beken. Na'udzubillah. Begitulah syaitan memperindah di mata manusia kemaksiatan yang mereka lakukan. Oleh karenanya kita butuh ilmu. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituntut dari kita keistiqomahan sesaat saja. Jamaah rahimakumullah, sepanjang hayat kita dan setelahnya ketaatan yang berat itu akan berganti dengan kenikmatan yang tiada tara, yang tiada batasnya dan tidak akan berhenti di dalam surga insyaallah. Sebaliknya kemaksiatan, walaupun seseorang berlezat-lezat dengannya, akan berakhir kemudian akan berganti dengan penyesalan dan penderitaan yang juga tidak ada akhirnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya bersabarlah sampai kita mendengar seruan yang berkata kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah untuk mendapatkan keridhaan dari Tuhanmu. Bersabarlah sampai kita mendengarkan ucapan salam dari para malaikat di dalam surga yang mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagi kalian, ini balasan dari buah kesabaran kalian dulu di dunia, dan inilah sebaik-baik tempat untuk kalian. Terakhir jamaah rahimakumullah, hari ini adalah hari kurban. Barang siapa yang mampu untuk berkurban dan diberi kelebihan harta oleh Allah, lakukanlah. Berbagi dengan sesama saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan hewan kurban yang kita sembelih bisa dibagi tiga. Sepertiganya bisa kita makan, kemudian sebahagiannya bisa kita sedekahkan kepada fakir miskin, dan sebahagian yang lain kita hadiahkan kepada kolega kita, sahabat kita, tetangga kita, atau keluarga kita. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa idzat wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ketika hewan sembelihanmu telah engkau sembelih, maka makanlah darinya, kemudian berilah juga makan kepada saudara-saudaramu yang lain. Terakhir, mari kita menundukkan hati-hati kita untuk khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mubarakah ini, di hari yang insyaallah doa-doa kita makbul dan mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut yang menghalangi kami untuk bermaksiat kepadamu. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan inti urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami, tempat hidup kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami, tempat kembali kami, dan jadikanlah dunia ini kesempatan bagi kami untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian bagi kami adalah kesempatan untuk beristirahat dari segala keburukan. Waj'al khaira ayyamina yawma nalqak, dan jadikanlah hari terbaik kami di dunia ini adalah
hari ketika kami berjumpa denganmu ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami menjadi generasi yang senantiasa menyejukkan hati-hati kami, yang taat kepada kami, yang taat kepadamu dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan siapapun di tempat ini orang-orang yang sakit, melainkan Engkau mengangkat penyakit darinya. Janganlah Engkau menjadikan orang yang memiliki hutang, melainkan Engkau membantunya untuk melunasi hutang-hutangnya. Janganlah Engkau menjadikan orang yang galau, melainkan Engkau menghibur hatinya dan mengeluarkannya dari segala permasalahan hidupnya ya Rabbal Alamin. Ya Azizu ya Qawi ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.